Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pembuatan sitasi, yaitu membuat daftar kutipan dan juga menampilkan dalam bentuk daftar pustaka. Ada dua jenis sitasi yang bisa kita gunakan di dalam Microsoft Word. Yang pertama adalah sitasi dengan menggunakan menu references dan juga sitasi menggunakan alat bantu software untuk sitasi seperti Mendeley ataupun Zotero. Untuk video kali ini kita akan masuk kepada pembahasan mengenai membuat sitasi dengan menggunakan menu references yang ada di Microsoft Word. Sitasi ini digunakan untuk membuat kutipan. Jadi misalkan kita ingin membuat kutipan dari suatu buku untuk kita masukkan ke dalam laporan. Yang dalam menu references ya, di sini nanti sebagai bahan percobaan kita gunakan untuk 3 sumber. Yang pertama adalah sumber dari buku, sumber dari jurnal, dan sumber dari proceeding. Untuk yang pertama adalah untuk menu references. Untuk memasukkan sitasi, kita menggunakan pilihan insert citation di sini, dan kita pilih add new source. Kemudian untuk pilihan jenis sitasinya ada beberapa opsi pilihan di sini, ada seperti menggunakan apa, VIF, dan sebagainya. Ini nanti bisa kita sesuaikan. Misalkan kalau kita ingin menggunakan sitasi jenis apa, atau sitasi jenis Harvard, atau sitasi jenis Vancouver, ini bisa kita pilih di sini. Oke, kemudian untuk bibliografi, ini adalah menampilkan daftar pustaka secara otomatis. Sebagai sumber latihan, kita mempunyai 3 sumber latihan. Yang pertama adalah buku, yang kedua adalah jurnal, dan yang ketiga adalah proceeding. Nah, misalkan untuk latihan yang pertama, kita ingin mengutip suatu pernyataan atau suatu teori atau suatu hasil penelitian dari jurnal. Sebagai contoh di sini, kita punya bahan jurnal di sini ya. Oke, nah ini kita buka dulu untuk bahan jurnalnya. Oke, misalkan ini ada jurnal Arteri, Jurnal Ilmiah Kesehatan, volume 1, nomor 1, bulan November 2019, halaman 50-56, dengan judul Analisis Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Untuk penulisnya ada Selvia Juwita dan 4 penulis yang lain. Nah, katakan saat Anda membuat laporan, misalkan seperti laporan PKL atau makalah atau mungkin laporan TA, ini diminta untuk mengutip suatu pernyataan atau suatu hasil penelitian dari yang ada di jurnal. Misalkan katakan di sini kita misalkan berbicara mengenai keaslian penelitian ya. Katakan di sini nanti ada suatu bab di laporan akhir Anda misalkan tentang keaslian penelitian. Nah, di keaslian penelitian ini kan biasanya yang dimasukkan itu adalah hasil penelitian dari suatu sumber penelitian yang sudah dipublikasikan, kemudian kita mengutip hasilnya. Nah, misalkan di jurnal ini, yang dari jurnal Arteri, ya, karangan Selvia Juwita dan kawan-kawan di sini. Nah, di sini misalkan kita lihat pada bagian hasil ya, misalkan pada bagian hasil di sini didapatkan bahwa untuk hasil penelitian Selvia di sini didapatkan bahwa untuk analisis kelengkapan pada identifikasi pasien didapatkan hasil adalah sebanyak ya hasilnya adalah lengkap ya. Di sini dinyatakan pada halaman 52 di sini dinyatakan pada tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah pengisian komponen data identitas secara benar ada 86 berkas rekam medis. Berarti dinyatakan 100% data pada item kelengkapan identifikasi dinyatakan lengkap. Nah, misalkan Anda ingin mengutip hasil penelitiannya Selvia ini, kemudian Anda masukkan ke dalam keaslian penelitian, berarti kita
membuat kalimatnya seperti ini ya. Misalkan berdasarkan hasil penelitian Selvia dan kawan-kawan. Nah, tetapi kalau kita sudah menggunakan citasi, ini tidak boleh diketikkan secara manual lagi. Kita harus memasukkan dalam bentuk citation ya, yaitu kita menyitasi. Nah, misalkan kita ambil dari menu insert citation, kita pilih di sini ada add new source. Ya, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Untuk yang pilihan yang pertama, ada pilihan type of source. Di sini ada pilihan book. Jika yang diambil itu adalah dari satu buku terbitan, ya. Buku terbitan ini cirinya ada nama penerbit, ada ISBN, kemudian ada penulisnya, dan ada editor dan sebagainya. Jadi ciri dari book ya. Book itu adalah untuk keseluruhan isi dari buku ya. Ini kalau dalam bentuk buku yang sudah terdiri atas beberapa bab. Tapi kalau misalkan yang kita ambil hanya salah satu bagian dari buku, dalam artian bab dari suatu buku saja, berarti kita pilih adalah book section. Kalau yang kita masukkan sebagai sumber kutipan itu adalah dari artikel suatu jurnal, berarti kita pilih yang jurnal artikel. Kalau misalkan yang kita ingin gunakan itu adalah artikel pada suatu terbitan berkala, misalkan seperti majalah, buletin, tabloid, itu kita menggunakan article and periodical. Kemudian kalau sumber pustakanya itu atau sumber citasinya itu dari paper yang ada di konferensi proceeding, atau biasa penyebutannya adalah pada call for paper gitu ya, kita menggunakan conference proceeding. Dan kalau itu dalam bentuk laporan, misalkan seperti laporan skripsi, laporan PKL, kita menggunakan report. Kalau pilihannya itu adalah sumber citasinya itu adalah dari suatu website, berarti kita pilih website. Kemudian kalau yang sumber citasinya itu dari suatu dokumen yang kita unduh dari suatu website, berarti dokumen from website. Kalau sumbernya itu dalam bentuk electronic source, seperti video, audio, itu kita menggunakan electronic source dan beberapa sumber yang lain. Ini ada beberapa pilihan ya, seperti miscellaneous itu artinya lain-lain, yang tidak teridentifikasi ya. Kemudian case itu adalah suatu kasus. Kemudian paten ini adalah paten atau hak kekayaan intelektual. Kemudian interview adalah hasil wawancara. Film adalah dokumentasi dari suatu film. Kemudian performance adalah suatu pertunjukan. Kemudian ada sound recording, yaitu rekaman suara. Kemudian art adalah dari suatu karya seni rupa. Nah, ini. Berhubung tadi yang kita gunakan itu adalah artikel yang ada pada suatu jurnal, berarti kita memilihnya adalah jurnal artikel. Oke. Sedangkan author ini diisi dengan nama dari penulis. Nah, kita lihat pada paper di jurnal ini, penulisnya terdiri atas 4 orang, yaitu ada Selvia dan 3 penulis lainnya. Oke, berarti juga sama, kita harus masukkan ke 3 penulis tadi ya. Oke, coba saya agak kesinikan dulu, biar kelihatan. Oke. Ya, misalkan untuk yang tadi pilihannya ya, dari insert citation kita pilih add new source. Kemudian untuk autornya, type of source-nya kita pilih jurnal artikel. Untuk autornya karena ada 4 penulis, kita coba klik tombol edit. Nah, pada bagian last name ini diisi dengan nama terakhir dari penulis. Misalkan di sini penulis pertamanya adalah Selvia Juwita Suwari, berarti nama terakhirnya atau last name-nya adalah Suwari. First name-nya adalah Selvia dan middle-nya adalah Juwita. Kalau sudah, kita tekan tombol add. Nah, kita tambahkan lagi penulis yang kedua, yaitu Gamasiano Alfiansyah. Berarti last name-nya adalah, nama akhirnya adalah Alfiansyah. Nama depannya adalah Gamasiano. Dan middle-nya tidak ada nama tengah, berarti kita tekan add. Oke.
Untuk penulis yang ketiga, namanya adalah Rosalina Adi Wijayanti, berarti last name-nya adalah Wijayanti, first name-nya adalah Rosalina, dan middle name-nya adalah Adi. Kalau sudah kita tekan tombol add. Oke, penulis yang ketiga adalah Rowinda Dwi Kurniawati. Lastnya adalah Kurniawati. Kemudian first name-nya adalah Rowinda. Dan middle-nya adalah Dwi. Sudah kita tekan tombol add. Kalau sudah kita oke. Oke. Nah, untuk pilihan corporate author adalah penulis pendukung ya, atau juga bisa penulis bukan korespondensi tapi penulis yang di luar nama yang disebutkan di sini. Tapi kalau di sini kan tidak ada ya, berarti kita skip saja untuk corporate authornya. Kemudian untuk titel diisi adalah judul dari paper atau judul dari sumber citasi yang akan kita masukkan. Nah, di sini untuk judulnya tadi adalah analisa kelengkapan pengisian berkas rekam medis pasien. Ini kita copy, terus kita bawa ke sini, kita pastekan saja atau boleh diketik ulang juga tidak apa-apa. Analisis kelengkapan berkas rekam medis pasien rawat inap RSUP. Nah, nih, Dokter Karyadi Semarang. Oke. Sedangkan nama untuk jurnal name kita isi dengan nama jurnal. Misalkan nama jurnalnya adalah Arteri, Jurnal Ilmu Kesehatan. Kita tinggal isi di sini. Kemudian ada year-nya, tahunnya di sini adalah tahun 2019. Untuk pages-nya kita isi halaman dari artikel yang kita kutip, yaitu di halaman 50 sampai 56. Nah, ini yang tampil di sini adalah yang wajib ya, yang wajib diisi. Tapi kalau misalkan kita ingin menampilkan seluruh komponen pada citasi ini, kita tinggal mencentang pada pilihan Show All Bibliography Field. Nah, kita tinggal klik di sini. Bagian yang ada tanda bintang adalah yang wajib diisi, sedangkan yang tidak tanda bintang itu opsional, boleh diisi, boleh tidak. Misalkan di sini untuk pilihan dari volume ya, di sini ada volume 1. Nah, volume itu seperti edisi terbitan ya. Volume 1 kita lihat di sini. Nah, di sini ada pilihan volume, kita isi 1. Kemudian isu diisi dengan nomor kan. Di sini kan volume 1 nomor 1, berarti isunya kita isikan 1. Volume 1 nomor 1. Kemudian bulan November 2019. Nah, bulannya pada bagian month kita isi dengan November. Kalau di sini kan penulisannya November ya, kita sesuaikan saja. Kemudian ada pilihan D. D itu adalah tanggal, boleh diisi boleh tidak, tergantung dari informasi yang dari paper yang kita dapatkan. Kemudian untuk tahunnya, di sini tahun sudah diisi ya pada pilihan year. Dan kita cari informasi lain, misalkan penerbitnya di sini ada Puslitbang Sinergis Asa Profesional Jember, ini sebagai penerbit. Nah, penerbit ini kita pilih pada pilihan publisher ya. Pada publishernya kita ketikkan Puslitbang Sinergi Asa Profesional. Kemudian untuk bagian city atau kota ini kita isi dengan Jember tadi. Oke, itu beberapa opsinya. Yang perlu diperhatikan adalah yang ada tanda bintangnya saja ya, yang itu yang cukup kita isi, tapi yang lain opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, kalau sudah kita tekan tombol OK. Nah, ini misalkan ini ya, misalkan tadi hasilnya ya, berdasarkan hasil penelitian, kalau kita mengutip itu kan pakai nama belakang ya, misalkan Sylvia Juwitaswari ya. Berdasarkan hasil penelitian Swari dan kawan-kawan, ya, didapatkan hasil bahwa kelengkapan item
identifikasi bahwa kelengkapan item identifikasi sebesar 100%. Nah, ini diambil dari Swari dan kawan-kawan. Oke. Nah, ini tergantung dari jenis citasi yang kita gunakan ya, apakah menggunakan apa, VIF, dan sebagainya. Oke, ini tadi untuk yang bagian stylenya ya, kita bisa atur misalkan menggunakan apa atau yang lain. Misalkan kalau biasanya sih ada beberapa opsi ya, ada Vancouver atau Harvard gitu, tergantung settingan dari Windows Word-nya ya, Office Word-nya. Untuk stylenya kalau tidak ada itu kita bisa install dari referensi stylenya, nanti bisa dicari di internet. Oke, misalkan untuk stylenya saya pilih yang Harvard Anglia gitu ya. Ya, nah karena tadi pilihannya itu ada ini ya, ada 4 penulis ya. Jadi di sini ada penulis pertama yaitu Swari dan et al. Kenapa tidak Selvia ya? Karena memang begitu ya untuk aturan menulis itu untuk nama paling akhir dari penulis yang diambil. Ya, nanti mungkin lebih jelasnya ada di penjelasan di metodologi penelitian. Oke. Kemudian ini tadi untuk sumber yang pertama, kita pakai sumber dari jurnal. Nah, bagaimana kalau sumber yang kedua adalah kita mengambil suatu kutipan atau teori itu dari suatu buku. Nah, misalkan di sini saya punya sumber bahannya adalah buku. Ini kebetulan buku saya sendiri. Ya, judulnya Deteksi Mandiri Penyakit Kehamilan Menggunakan Sistem Pakar. Ini judul bukunya. Kemudian misalkan Anda ingin mengutip suatu teori katakan ya yang ada di buku saya, misalkan di sini ingin mengutip teori dari hasil penelitiannya misalkan. Oke, misalkan Anda membaca di sini ya, misalkan di sini ada ambil informasinya. Ya, misalkan ini ya. Ini misalkan Anda mau mengambil alur dari pengembangan sistem pakar terdiri atas misalkan ini teorinya, alur pengembangan dari sistem pakar meliputi analisa kebutuhan, pengumpulan data, akuisisi pengetahuan, basis pengetahuan, desain sistem pakar, implementasi sistem pakar, dan pengujian sistem pakar. Misalkan ada ini ya ingin Anda kutip ya. Nah, misalkan ini kita masukkan ke bab di bawahnya misalkan. Nah, alur pengembangan sistem pakar meliputi, nah, oke, ini misalkan, nah tadi sumbernya ya, analisa kebutuhan meliputi analisa kebutuhan, kemudian pengumpulan data, kemudian akuisisi pengetahuan. Nah, ini kemudian basis pengetahuan, desain sistem pakar, implementasi sistem pakar, dan ada pengujian sistem pakar. Nah, ini misalkan teori dari hasil penelitian yang ada di buku atau misalkan teori yang ada di buku saya ini mau dibuat sebagai sumber kutipan atau sitasi. Misalkan Anda bikin di bab 2 gitu ya. Alur pengembangan sistem pakar meliputi apa? Nah, ini Anda dapatkan dari buku sumber buku halaman 19. Berarti yang kita masuk
Berarti yang kita masukkan di sini adalah mengenai sumbernya terlebih dahulu. Nah, untuk sumbernya ya, berarti kita masukkan sumbernya melalui menu references. Ya, dari menu references di sini kita pilih insert citation. Ya, kemudian kita masukkan sumbernya yang kedua tadi, yaitu ada add new source. Nah, pada pilihan yang kedua di sini ada pilihan add new source. Kita pilih tipe of source-nya adalah book, karena ini adalah buku ya. Kemudian penulisnya kita masukkan ke dalam author. Nah, kita lihat di sini untuk penulisnya terdiri atas 3 penulis ya. Nah, berarti kita pilih pada bagian edit. Seperti tadi langkahnya, untuk last name diisi dengan nama. Misalkan penulis pertamanya adalah Nur Hayati. Kebetulan ini satu nama ya. Berarti last name-nya kita isi dengan Nur Hayati, first name-nya kita isi dengan Nur Hayati. Jadi Nur Hayati, seperti itu penyebutannya. Nah, middle tidak kita isikan ya. Untuk last dan first-nya kita isi Nur Hayati, walaupun untuk nama adalah Nur Hayati. Nah, itu tuh aturan untuk satu nama penulis. Kemudian kita tekan tombol add. Nah, kemudian yang kedua ini adalah Siti Farida. Ini ada dua nama. Dia punya last, punya first, tapi nggak punya middle. Berarti untuk last-nya kita isi dengan nama belakangnya adalah Farida, first name-nya adalah Siti, untuk middle-nya kita kosongkan. Oke, sedangkan penulis yang ketiga ini adalah Dwi Lestari Mukti Palupi. Last name-nya adalah Palupi, first-nya adalah Dwi, dan middle-nya adalah Lestari Mukti. Oke, kalau sudah kita tekan tombol add, kemudian kita OK. Di sini. Sedangkan untuk title ini adalah judul dari buku yang kita kutip. Ya, misalkan di sini untuk judul buku yang kita kutip itu adalah Deteksi Mandiri Penyakit Kehamilan Menggunakan Sistem Pakar. Kita masukkan ke bagian title. Deteksi Mandiri Penyakit Kehamilan Menggunakan Sistem Pakar. Oke. Tahunnya kita cari di sini, untuk tahunnya adalah tahun 2021. City, kotanya adalah di sini tidak ada informasinya ya mengenai kotanya. Kemudian untuk publishernya, publishernya kita isi dengan nama penerbitnya, yaitu Lembaga Mutiara Hidup Indonesia. Edisinya adalah edisi pertama. Di sini ada cetakan pertama. Oke. Terus kita pilihan show all bibliografinya. Oh ya, untuk kotanya di sini bisa kita cari info. Ya, ini untuk kotanya. Ya, misalkan ini kotanya di Surabaya, misalkan seperti itu. Nanti bisa kita pastikan saat Anda mengambil buku untuk kutipan ya, itu bisa dimasukkan di sini. Ini adalah kota penerbit itu berada ya, penerbitnya ini. Kebetulan ini penerbitnya di Surabaya ya. Ini belum diinfokan di sini. Oke. Kemudian yang lain boleh diisi, boleh tidak. Tetapi yang paling penting yang ada tanda bintang. Kalau yang tidak ada tanda bintang, tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Atau yang pilihan show all bibliografinya kita nonaktifkan. Oke, kalau sudah kita tekan tombol OK. Nah, di sini akan langsung mengutip alur pengembangan sistem pakar meliputi. Nah, ini adalah kutipan diambil dari sitasi Nur Hayati et al. Karena ada lebih dari satu penulis. Oke. Nah, kemudian ini ya, ini yang pertama kalau ini sumber dari buku, dari jurnal. Kemudian ini adalah jika sumbernya dari buku ya. Dan ini yang ketiga adalah kita berlatih jika sumber sitasinya adalah yang berasal dari proceeding atau paper yang di-upload atau dipublikasikan pada sebuah proceeding. Proceeding itu adalah sebuah artikel ya. Dia adalah suatu tempat menampung beberapa artikel, tetapi dengan syarat artikel tersebut sudah
dipresentasikan pada sebuah konferensi, ya seperti seminar lah seperti itu. Tetapi dia nanti ada suatu forum yang di dalamnya mempresentasikan hasil paper-paper dan nanti ada beberapa masukan dari partisipan dan juga dari reviewer. Oke, di sini untuk latihannya kita punya bahan berupa proceeding. Ya, di sini ada bahan berupa proceeding. Kebetulan ini juga proceeding saya. Ini nama seminarnya nama konferensinya adalah International Scientific Meeting on Health Information Management atau ISMOHIM 2020. Ini proceeding di seminar ISMOHIM, jadi diseminarkan pada konferensi ISMOHIM. Nah, ini untuk judulnya. Dan ini untuk sumber-sumber atau isi dari proceeding tersebut. Nah, misalkan untuk kita lihat informasi dari proceeding ini. Oke. Nah, misalkan kita mau mengambil mengambil hasil dari penelitiannya ini ya. Nah, misalkan untuk metode penelitian ini ini pada bagian metode, misalkan metode pengembangan sistem yang digunakan meliputi sistem development life cycle yang terdiri atas 4 langkah. Nah, ini kebetulan papernya berbahasa Inggris ya. Nanti misalkan Anda mau mengutip isi dari di dalamnya dan Anda gunakan sebagai sumber citasi gitu ya, itu juga bisa. Nah, misalkan saya mau mengambil yang bagian ini, pernyataan yang ini, bahwa pengembangan sistem terdiri atas 4 tahapan, yaitu identifikasi dan seleksi proyek, kemudian ada inisiasi proyek dan analisis proyek, serta desain dari proyek. Nah, misalkan ini mau kita ambil sebagai kutipan di dalam paper Anda. Nah, caranya adalah kita membuat citasi, yaitu dari menu references, kemudian kita pilih insert citation, dan di sini kita pilih add new source. Oke. Kemudian pilihan selanjutnya adalah pada pilihan conference proceeding, karena ini adalah proceeding yang dipresentasikan pada konferensi, kita pilih conference proceeding. Nah, kebetulan untuk penulisnya ada 4 penulis ya, berarti di sini ada pilihan conference proceeding, kemudian untuk autornya kita isikan. Oke, untuk autornya di sini ada 4 penulis, kita pilih pada bagian edit ya. Kemudian untuk last name-nya, nah di sini ada 4 penulis, ada penulis pertama. Ya, kita sebutkan di sini untuk penulis pertamanya ada Alfionita Eka Saputri, berarti last name-nya adalah Saputri, first name-nya adalah Alfionita, dan middle name-nya adalah Eka. Kalau sudah, kita tekan tombol add. Kemudian penulis yang kedua adalah Muh Afif Ali Imron, last name-nya adalah Imron, first name-nya adalah Muh, dan middle-nya adalah Afif Ali. Kalau sudah, kita tekan tombol add. Penulis yang ketiga adalah Nurhayati. Di sini Nurhayati, last name, first name-nya adalah Nurhayati. Oke. Penulis keempat adalah Tominanto, berarti last name-nya adalah Tominanto. First name-nya adalah Tominanto. Kalau sudah, kita tekan tombol add. Ada 4 penulis ya yang sudah kita masukkan atau 4 author. Kalau sudah, kita tekan tombol OK. Nah, terus untuk judul dari penelitiannya atau judul dari papernya pada proceeding ini adalah Efficiency of Recording Patient. Berarti kita masukkan pada bagian title. Year-nya adalah tahun publikasi untuk paper yang ada di sini. Nah, tahun untuk publikasinya ini adalah tahun 2020. Untuk city-nya adalah kotanya adalah Surakarta. Publisher-nya adalah Aptirmiki. Kebetulan ini informasi mengenai ini ada di websitenya yang website proceeding-nya ini ya. Nah, ini adalah untuk, jadi pada saat Anda mendownload juga ya, mendownload
paper untuk dijadikan sitasi, ini juga perlu diperhatikan dulu untuk sumber dari webnya. Oke, publishernya di sini adalah Updirmiki. Kalau untuk yang lain ini boleh diisi, boleh tidak. Ya, seperti URL, link ya, berarti misalkan doi-nya nggak ada kebetulan. Doi itu nomor seri artikel ya. Jadi boleh diisi, boleh tidak. Yang penting kalau nggak tanda bintang nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah, misalkan untuk URL-nya saya isi. Kemudian untuk year month day itu adalah tanggal diakses ya. Misalkan hari ini nih, berarti 1 bulan April. Aprilnya pakai April ya, dipakai huruf April gitu. Kemudian untuk year aksesnya adalah 2022. Kemudian volumenya volume 1 karena ini terbitan pertama di tahun tersebut. Short titelnya boleh diisi, boleh enggak. Yang lain bisa di skip gitu kalau ada. Ya. Kalau sudah kita oke. Oke, kemudian nah, ini tadi ya. Nah, ini kan tadi yang Saputri tadi. Nah, kita tadi harusnya ngutip dulu. Nah, misalkan tadi tahapan tadi yang mau kita kutip ya. Misalkan di sini tahapan pengembangan sistem menggunakan metode System Development Cycle misalkan. Nih, misalkan di sini tahapan kita mau mengutip kalimat yang ini ya. Nah, oke. Tahapan pengembangan sistem menggunakan System Development Life Cycle meliputi. Nah, meliputinya ada 4 tahapan tadi. Ada project, meliputi project, identifikasi dan seleksi project. Kemudian yang kedua ada inisiasi dan planning project. Inisiasi dan planning project. Kemudian yang ketiga adalah analisis. Dan yang keempat adalah desain. Nah, ini dikutip dari Saputri et al. Boleh dibuat seperti ini atau boleh kita convert ke dalam teks statis seperti ini juga bisa. Nah, maksudnya di-convert ke dalam teks statis ini adalah memudahkan untuk saat kita editing naskahnya ya. Nah, ini kan biar nggak terlalu ngikut-ngikut ke belakang gitu, dia juga bisa di sini. Oke. Ya, kemudian nah ini saya kasih tanda aja biar lebih membedakan ya. Kalau di tempat Anda nggak perlu dikasih hijau, biru-biru, ini nggak perlu. Oke, gini. Nah, ini convert citation to static text. Ini buat memudahkan saja. Oke. Nah, terus tadi ada beberapa pilihan ya. Kalau misalkan ada update, ada perubahan nama dari penulis dan sebagainya, itu bisa pakai update to static tadi. Nah, misalkan ini saya undo, ini ada pilihan ya. Update citation ini kalau mau kita ada perubahan di citasinya itu boleh. Nah, ini ya, ini misalkan contohnya ya. Jadi nanti Anda bisa berlatih itu menggunakan nih ya. Paragraf pertama itu jika sumbernya kita dapat dari jurnal. Paragraf kedua jika sumbernya dari buku, dan paragraf ketiga jika sumbernya dari proceeding. Yang lain bisa menambahkan, misalkan kalau sumbernya dari ini, sumbernya dari
laporan TA atau laporan PKL atau laporan skripsi, ya tinggal dipilih aja pada bagian report di sini. Ya, nanti sama untuk penulis dari skripsinya siapa, judul skripsinya apa, tahun terbit skripsi itu berapa, berarti tahun selesai diujikan ya skripsinya. Publisher itu yang memiliki laporan skripsi itu. Misalkan Anda ngambil laporan tugas akhir dari mahasiswa tahun lalu misalkan ya, untuk sebagai referensi. Nah, berarti untuk autornya adalah penulis TA-nya itu siapa? Misalkan penulis TA-nya misalkan Aditya Alfian gitu, berarti tulis di sini Aditya Alfian. Judul TA-nya Aditya Alfian apa? Misalkan komputerisasi pasien rawat jalan. Nanti kita tulis di sini. Tahun ujian akhirnya, misalkan tahun 2020. Publisher-nya berarti si pemilik TA-nya itu, berarti misalkan Prodi D3 Rekam Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa. Nah, Siti ini diganti dengan kota terbit dari laporan TA tadi, misalkan Surakarta gitu. Nanti yang lain juga sama, misalkan laporan dari PKL, sumber laporannya dari PKL atau sumber laporan yang lain itu bisa disesuaikan. Oke, ini untuk yang sitasinya. Kalau untuk daftar pustakanya, berarti tinggal kita enter aja ke bawah. Nah, terus nanti untuk daftar pustaka, kita pilih dari menunya adalah bibliografi. Oke, nah tadi kita ada mengutip 3 sitasi ya, berarti kita menggunakan bibliografi. Ini kebetulan saya pakainya Harvard, nanti disesuaikan aja tempat Anda. Ada beberapa style tergantung style yang diminta pada panduan tata tulisnya. Misalkan kalau di UDB itu biasanya pakai Harvard. Tapi kalau misalkan nanti kita membuat paper gitu ya, itu misalkan diminta menggunakan Vancouver atau menggunakan Apaviv, itu tinggal kita sesuaikan saja. Nah, kemudian untuk yang bibliografi itu daftar pustaka. Kalau sitasi itu kutipan, gampangnya gitu. Oke, kemudian untuk bibliografinya, ini dari menu bibliografi, kita pilih boleh bibliografi, boleh referensi sama saja. Misalkan saya pakai referensi gitu ya. Nah, ini otomatis dia membentuk daftar pustaka. Nah, ini tinggal kita ganti referensinya di sini. Ya, kita ganti menggunakan daftar pustaka. Oke, terus kita tinggal atur saja. Nih. Nanti dicek pemilihan daftar pustaka dan juga jenis sitasinya ini akan mempengaruhi dari model daftar pustakanya. Misalkan kita pakai jenis sitasinya, misalkan kita pakai jenis sitasinya itu Harvard ya, berarti nanti juga dia untuk daftar pustakanya menggunakan model yang Harvard. Kalau misalkan yang ini sitasinya katakan kita pakai yang ini, misalkan kita pakai yang apa, berarti nanti juga dia daftar pustakanya juga mengikuti jenis apa. Nah, kalau ada update perubahan, baik itu sitasinya atau jenis bibliografinya, kita tinggal mengeklik update citation and bibliography. Nah, ini Anda bisa lihat bedanya ya. Kalau model kayak gini, ini adalah yang menggunakan style Apaviv. Kemudian kalau yang pakai Harvard, nanti dia juga udah berubah mengikuti. Perbedaannya di mana? Nah, ini sebagai contoh aja, kalau ini untuk yang apa? Ini untuk yang tahunnya dia diberi tanda kurung. Ya. Kemudian beberapa yang lainnya. Nah, ini kita pilih kalau misalkan pakai yang IEEE. Nah, ini urut nomor yang IEEE. Kalau misalkan kita pakai yang Harvard, nah ini modelnya seperti ini. Jadi nggak perlu ngapal ke apa tuh kayak apa hasil daftar pustakanya urutannya, terus Harvard seperti apa gitu. Oke, itu nanti untuk yang daftar pustakanya di sini, ini bisa disesuaikan. Misalkan kita pakai yang di sini Times New Roman, ukurannya 12, terus warna hurufnya kita kasih warna hitam. Nah, nanti untuk yang hasil latihannya ini, yang bagian sitasi dan daftar pustaka, ini nanti disimpan ke dalam satu buah dokumen dan nanti hasil praktikumnya dikirimkan ke
pengumpulan hasil praktikum yang ada di e-learning.